Pertama, what's up guys, welcome back to Best in YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, kita bakal unboxing lagi. Banyak banget box. Hampir sebulan berarti ya yang belum kita unboxing, kiriman-kiriman dari beberapa brand, ada yang dari luar negeri, sama beberapa gear buat mengupgrade studio Best in Tech. Jadi yes, langsung aja kita buka tanpa basa-basi lagi. Ini dia videonya, let's go. Kedak-kedok di belakang lagi renovasi. Oke, langsung aja kita unbox yang pertama. So, yes, yang pertama, jadi, yes, ini adalah sebuah produk dari ShareGeek. Kalau teman-teman ingat, gue pernah bikin konten powerbank yang nggak masuk di akal ya. Dan di sana salah satunya adalah produk ShareGeek. Kenapa ada produk ini di sana? Yuk kita cek ke dalam bareng-bareng. Tertulis ada output input ya, bisa sampai 75 plus 30 watt, jadi 100 watt lebih. Inputnya juga 20 volt 5 ampere atau sekitar 100 watt. Rechargeable Li-ion baterai, kapasitasnya 93,5 watt hour. Nah, biasanya kalau di bawah 100 watt hour bisa masuk ke pesawat ya. Dan ada logo di sini Airline Safe. Oke, dapat kabel-kabel sama dapat tasnya. Dan ini dia, guys. Yes, jadi yang keren daripada si powerbank ini adalah dia itu powerbanknya transparan. Tuh, jadi ini yang versi lebih gedenya gitu dibanding yang kemarin kita coba. Kemarin waktu yang gue beli itu kayaknya 20.000 mAh juga ya. Cuma, sini lebih ganteng sih. Tuh. Wow, gila, lebih sangar. Oh, nice. Dan, nah di sini kalian bisa lihat baterai-baterai yang dipakai ya. Baterainya terekspos. Sini pakai baterai Samsung ya. Ada tulisan not for vape. Never install, carry, or handle. Baterainya memang kayak baterai mirip vape, tapi ternyata tertulis di sini bukan buat vape ya guys ya. Tuh, dia ada ShareGeek Storm 2. Di sini yang Storm 2 yang kemarin kita coba itu adalah Storm 2 Lite. Bentar, gue ambil deh sekalian yang satu lagi yang lama ya. Sebenarnya kapasitasnya sama-sama 20.000 mAh. Cuma bedanya dia baterainya aja nih. Kalau ini dia pakai 8 baterai, tapi ukurannya agak lebih gede. Sedangkan ini dia cuma pakai 4 buah baterai. Cuma kalau dicek, di sini dia tulisannya WH, watt hour baterainya. Yang biasa kalau kalian mungkin yang kalau kita review laptop kan pakai satuannya WH ya. Nah di sini WH-nya 72, yang gede ini 93,5. Mungkin lebih gede berarti ya, lebih dari 20.000 mAh ini berarti. Urusan portnya sendiri bisa terlihat lebih banyak di varian yang normal ya. Ada DC in out, ada USB-C in out, ada 2 USB-C-nya juga. Ini yang buat output aja, USB-A sama USB-C. Kalau yang slim cuma USB-A sama USB Type-C. Jadi ini cocok juga kalau kalian yang mungkin buat ngecas laptop-laptop yang zaman masih pakai charger yang bulat ya. Ini masih cocok. Nah, layarnya juga ukurannya kurang lebih sama. Kita bisa mantau in out-nya, kita bisa lihat kapasitas daripada si baterainya sendiri. Ini ada berapa. Dan ya, suhu-suhu segala macam keren banget sih. Emang beda dibanding yang lain. Tapi harganya juga nggak main-main guys. Jadi yang gede ini tuh ternyata dijual di harga 229 US dollar atau sekitar 3 jutaan. Berarti 3,5 juta lah hampir ya. Kemarin gue beli yang kecil ini juga sekitar segituan harganya. Mungkin karena ongkos pajak segala macam masuk ke Indonesia. Ini gue kemarin juga kena pajak sedikit sekitar 200 ribuan. Jadi ya kalau kalian penasaran langsung aja cek linknya. Udah ada juga di bawah. Lanjut yang kedua, ini dia. Ini nggak tahu apaan, cuma dari China. Kayaknya bisa seru kalau kita bikin konten, kita say yes ke semua brand yang mau ngirim produk ya buat di unboxing ya. Oh, oke. Dari Skylong. Brandingnya lucu gitu ya, kayak 8 bit gitu. Oh iya, sebuah keyboard. Tadi ternyata kotak yang belakang ini kotak depannya guys. Jadi dia itu adalah keyboard yang kemarin gue sempat ngakak karena knopnya banyak banget. Di sini kalian bisa punya 1, 2, 3, 4. Bisa punya 4 total knop di satu keyboard. Kalau tahun 2021-2022 kan trennya baru mulai keyboard dengan knop ya. Tapi satu knopnya. Ini knopnya 4. Nggak tahu buat apa aja. Ini kodenya GK75 Hot Swappable Knops. Pakai S ya, karena
knopnya banyak. Di sini ada pilihannya, switch-nya ada beberapa. Oke, ini ada centang biru, sama ini ada yang gambar knop 1. Terus ini juga keycap-nya ada gambar yang biru. Tutorial semua, oke, ada bahasa Inggrisnya juga, cuma ada bahasa Mandarin. Ini kompatibel buat Mac dan Windows pastinya ya. Jadi kalau gua cek keyboard ini tuh kompatibel sama Bluetooth dan sama dongle. Tulisannya Mandarin semua. Kalau teman-teman bisa translate, silahkan ditranslate ya. Gue bisa baca cuma yang sedikit-sedikit sih. Jadi kita dapat kabel coil dan dapat keycaps ekstra yang banyak banget. Oh, kayak semacam adapter USB ke USB Type-C. Terus ada keycaps lagi yang warna oranye. Mungkin ini buat semacam accent gitu kali ya. Dapat keycap puller juga. Satu sama apaan nih? Dapat plastik lagi. Oh, ada baut-baut sama stand off gitu ya. Biasa di plate sama di PCB-nya biar plate-nya nggak jeblos gitu ke bawah. Switch dan stabilizer. Buset ya, lengkap bener. Oh, ini stabilizer tambahan. Mungkin buat tadi ya, si spacebar-nya bisa dibikin jadi split spacebar. Tuh, jadi kita ada stabilizer. Ini stabilizernya pun masih yang plate mount ya. Jadi bukan yang screw in, bukan yang diobeng, tapi cuma dijepit aja di plate-nya. Switch-nya ada warna biru, ini gua nggak tahu switch apa. Tapi ini oke, switch-nya versi 5 pin dan warna coklat. Ini ada tactile kayaknya nih. Tapi enak sih switch-nya. Terakhir ada 2 buah knob. Knopnya terbuat dari metal dan seperti yang gue bilang ada 2 biji ya. Mungkin yang terpasang di keyboardnya udah ada beberapa juga. Berat sih. Wah, metal coy. Ini dia keyboardnya GK75. Nah, gue yakin mungkin ini tahun depan bakal jadi tren di Indonesia ya. Knopnya ada 4. Jadi bagian belakangnya ini dia pakai kayak semacam plastik ya, polikarbonat. Ada dongle-nya di sini tempat nyimpennya gitu guys. Jadi keren banget sih, ini build quality-nya cakep. Gue belum pernah lihat juga di Indonesia kayak gini. Ada kaki juga, kakinya ada 2 ya, jadi bisa 2 angle kalau kalian mau berdiriin. Switch-nya juga di sini, Bluetooth, USB 2,4 GHz, Windows dan juga Mac. Jadi mungkin tadi keycaps-nya bisa dipakai untuk ngegantiin ini ke versi Mac, terutama di versi modifier-nya ya. Ini enak sih tapi. Coba kita cek ya. Switch-nya dia pakai yang mana? Oh, switch-nya tadi bener, si warna coklat ini switch-nya si Skylung sendiri. Jadi namanya apa nanti gue coba cek aja di website-nya sama kalian. Cuma ya ini build quality-nya cakep. Nah, atasnya ini metal. Mirip sama kayak Keychron Q1 ya, yang kemarin kita juga pernah bahas. 75% layout-nya, cuma semuanya di bagian yang kanan atasnya ini dia pakai knob gitu. Paling satu catatan gue bingung ini nih. Kalau kalian lihat dari samping ya, knob yang paling bawah ini nih makin nongol gitu guys. Memang keyboardnya sendiri kan menurun ya. Kayak semakin keluar gitu. Mungkin kelihatan di videonya nih ya. Yang atas nih yang paling rapat gitu jadi. Nah, penggunaannya gimana nanti gue coba cek lebih detail. Nanti gue share aja di reviewnya. Kalau kalian penasaran, boleh di komen aja di bawah. Satu lagi yang unik nih escape-nya. Kayak keju ya, kepotong begini ya. Oke. Kenapa bisa dicopot? Makanya kita bisa ganti-ganti ke yang ini. Kita coba lihat aja. Cuma agak keras sih tadi. Oh iya, jadi gue agak bingung sih. Dia nggak bisa masuk ke dalam banget. Gue udah coba tekan banget nih ya. Mungkin memang karena struktur keyboardnya sendiri kan ya agak naik ke atas gitu kan ya. Karena keycapsnya kalau kalian bisa lihat tuh kan memang profilnya keyboard tuh seperti itu. Dia tuh strukturnya tuh nanjak. Jadi knopnya ini kayak agak ganjel-ganjel keluar gitu aja. Bobotnya nggak terlalu berat, cuma berasa pas gitu, pas dipegang berasa metal gitu kan, jadi berasa kayak mewah lah gitu rasanya. Oke, jadi pas kita cek ini harganya sekitar $170 ya, pas lagi pre-order juga sekarang, jadi belum ready. Ini yang gua punya konfigurasi tuh pakai alu top case plus PC plate dengan keycapsnya grey yang sesuai di foto, dan switchnya itu adalah iceberg brown switch. Ya, dalam waktu 10 hari bisa di pre-order dan lagi promo diskon 10%. Link juga di bawah. Cakep sih, stabilizernya udah mantep, suaranya juga bulat, gua rasa ada foam udah sih di dalamnya. Nice.
Open and reseal by custom. Pasti penasaran nih Bea Cukai sama isi dalamnya nih. Kita juga. Ini dia isinya retro video game console namanya Hyperbase FC Football Club. Isinya plug and play ya, ada dual system, 70 lebih emulator, support adding game, support multiplayer, 20 plus bahasa, klasik retro design. Iya sih, desainnya tuh kayak apa nih? Mungkin yang di belakang kamera ini belum pada lahir guys waktu zaman gua main Nintendo. Iya bener kayak Nintendo yang kalian colok gitu kan atasnya kan ya, kasetnya kan dulu gede-gede. Kayak support PS1, PSP, Nintendo 64, GameCube, DC, MD ini apa? Mame nggak tahu, GBA, Game Boy Advance, SFC, Super Family Console, SNES, Super Nintendo apa dan lain-lainnya. Tapi belum support PS2 ya. Interface-nya ini guys kurang lebih HDMI, Pertama, rest in peace. Jadi dapat dua controller yang sama. Bisa buat jadi kerincingan. Mengapa? Jadi ini kontrolernya sama dengan yang kita kemarin pernah bahas ya di USB game stick. Jadi mungkin kita bisa pakai itu aja sebagai alternatif kalau ini misalnya nanti rusak. Oke, ini dia konsolnya. Buset dah, enteng banget. Kayak cuma plastik kontainer gitu. Nah, di sini tempat kita masukin si tadi kasetnya. Yang mana kasetnya itu adalah sebuah hard disk. Oke, jadi sekarang gue keluarin semua isi boxnya. Ini dia kasetnya. Ini yang paling berat nih ya di antara semua yang ada di sini. Karena ini adalah sebuah hard disk. Kayaknya ini hard disk yang ukuran 2,5 inci gitu kali ya. Katanya di dalamnya ada sekitar 500 GB data yang isinya adalah games. Kalau lihat bawahnya nih ada lubang-lubangnya. Kita tinggal cocokin aja dan tinggal masuk. Nah, dia bisa ngeklik gitu ya. Ya kayak bener-bener masukin si cartridge-nya game dulu, zaman dulu gitu. Nah, di sini ada dua tombol yang gua nggak tahu tombolnya apa. Sama satu ada ini. Ini yang nggak bisa digerak-gerakin. Gua pikir bisa dinaik turunin gitu. Itu sama dua buah USB di depan. Ada ini kayaknya infrared receiver. Ada HDMI, ada LAN, RJ45, DC, sama micro SD. Nah, ada micro SD di sini udah include juga. Oh, ada 8 GB. Mungkin ini si operating systemnya ya, ditaruh di dalam si micro SD ini. Nah, kita tadi baru sempat cek harganya. Harganya katanya sekitar 100 US dollar. Kayaknya mahal banget sih buat sebuah konsol plastik kayak gini. Kemarin kita kayak game stick gitu aja sama sampai PS1. Walaupun agak sedikit ngelek-ngelek ya di beberapa game. Itu cuma 300.000 gitu. Nggak nyampe, bahkan sekarang 200 ribuan gitu. Jadi ya ini mungkin estetiknya doang. Cuma menurut gue juga build quality-nya B aja gitu ya. Nggak terlalu spesial gimana. So ya. Yeah. Let me know what you think guys. Wah, yang ini agak berat. Nah, kalau yang ini dari Indonesia. Ini dari siapa lagi? Kalau bukan Logitech nih. Udah jelas ya dari segi gambarnya, dari segi boxnya, ada keyboard, ada headphone, ada webcam, ada mouse. Ya, yang punya line up produk begitu dengan identitas font begini. Ya, Logitech. Lala, warnanya pink sekali. Mungkin dia tahu ya, ada member cewek baru di tim Basindotech sekarang, jadi dikasihnya warna pink. Biar ceweknya ikutan kena spoil gitu ya. Kemarin dikasih warna ungu gitu ya, dikasih warna pink sekarang. Buat cowoknya mana nih? Ini cowoknya banyak banget nih. Logitech Zone White 100 sama Brio 500 yang warna pink juga. Oh, masih ada bawahnya, gengs. Wah. Dikasih lagi ada keyboard
Yes, jadi untuk keyboard dan mouse-nya ini Logitech K380 dan untuk mouse-nya ini Logitech Pebble M350 yang warna pink semuanya ya. Wah, ini gila sih, cakep banget. Gue expect tadi gue dapet yang warna putih gitu kan, beli satu-satu. Dapet yang warna pink. Tapi yes, jadi sekarang Logitech ini punya lini yang bisa dibilang specialty buat work from home kali ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan warna yang kalian mau. Kalau nggak salah yang ini juga kemarin baru aja keluarin kan. Kemarin sistem sempat kolaborasi sama Besindotech sama Ban-Ban itu ada warna purple, ada warna abu-abu, sama ada warna biru. Nah sekarang ada warna-warna yang lainnya juga, warna pink. Yang warna putih emang udah lama nongol. Gua kemarin sempat tes yang si ini Logitech Brio 500, ini webcam yang keren. Dia bisa kayak ngikutin kayak fiturnya center stage yang ada di iPad ya. Jadi dia bisa ngikutin kalian ada di mana, dia kayak ngezoom kayak gitu. Resolusi Full HD 30 fps dan ya ini dia bisa nempel dan bisa ditutup, ada privacy covernya. Untuk headphone-nya ini katanya mirip sama headphone yang versi gamingnya ya. Yang satu set sama gaming mouse itu juga headphone-nya oke. Cuma ini lebih difokusin buat teleponan dengan noise cancelling mikrofon nih. Jadi kalian bisa teleponan nggak pakai berisik ya, kayak dikurangin lah suaranya sama si headphone-nya langsung. Terus ada immersive audio dan dia juga pakai Bluetooth aja. Dapat sertifikasi MFI lagi, made for iPhone dan iPad. Jadi kalau kalian yang kerja dengan iPad juga ini bisa jadi pilihan yang menarik. Oke, untuk harganya kalian bisa cek aja, gua taruh di sini semua lengkapnya ya buat satu set ini. Nggak tahu dia jual satu set atau dia jual satuan, dicek aja linknya juga nanti gua taruh di bawah. Oke, sip. Lanjut lagi. Oke, terakhir. Oke, gua buka dulu deh biar enak. Jadi guys, yes kemarin kita tuh lagi bikin studio di bawah dan pas banget juga, bersyukur banget gua tiba-tiba Aputur ngirimin box-box yang luar biasa ini. Isinya juga isinya lampu-lampu gitu. Jadi kita cek aja langsung bareng-bareng. Oke, thanks to you guys. Let's go. Oke. Kita keluarkan dulu aja semua ya. A few inches later. Oke guys, wow. Ini dia isi 3 box tadi. Gila, banyak banget. Dan gua bingung, gue terlalu excited, gue overwhelmed banget. Thank you banget buat Aputur, buat Amaran ya yang udah ngirimin ini semua. Jadi guys, ini tuh kemarin gue memang pengen cobain sistem baru. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin punya studio, pengen bikin workflow yang efisien ya. Si Amaran, ini tuh punya aplikasi namanya Sidus Link. Sidus Link ini jadi dia tuh kayak nyambungin keseluruhan sistem ini ya. Pakai si lighting, pakai si COB ya, pakai yang semuanya ini tuh jadi dalam satu aplikasi aja. Yang mana ya kalau kita teman-teman lihat sekarang kan gua ini satu aplikasi buat ini, satu aplikasi buat lampu di bawah, satu aplikasi buat lampu di belakang meja, dan ribet mesti satu-satu kita hidupin gitu kan, dan nunggu wifi-nya mesti kondisinya bagus juga. Nah kalau ini kita cukup satu aplikasi aja, pencet langsung hidup semua, dan ini juga kayak jadi bener-bener huge upgrade buat studio sih. Kayak gue nggak ngerti lagi harus bagaimana, tapi nanti gue akan coba lebih lanjut dan gue juga pasti akan update kalian setelah kita pakai. Ini juga dikasihin semacam octadome-nya ya, jadi buat softbox daripada si lampu ini. Sebelumnya kita itu pakai lampu, ya sebut saja Godek. itu yang lampu yang pasti semua YouTuber pada pakai, itu juga menurut gue bagus banget. Sekarang kita masih pakai. Gue highly recommend buat kalian yang baru starting. Cuma kalau yang udah mungkin mulai lebih pengen long term ya, ini mungkin bisa jadi pilihan yang menarik karena ya itu satu ekosistem istilahnya gitu ya. Jadi aplikasinya cukup satu, kalian bisa atur semua. Nah kita start aja dari yang lampu. Ini dua-duanya lampu COB. Tadi kita baru cek aja, COB itu kesingkatan dari chip on board, yang artinya ini lampu kalian bisa pakai buat kayak video kali ya kodenya ya. Nah ini 60X ini mungkin kategorinya 60. Katanya lampu ini tuh di pasaran itu bisa lebih terang 40% dibandingkan sama lampu-lampu sekelasnya ya. Jadi lebih terang 40%. Sedangkan yang ini 200X ini menandakan 200, kayaknya sekitar 200 watt. And by the way, Amaran ini adalah tadi gue bilang adik atau anak perusahaan dari Aputur juga. Aputur itu kalau di kelas industri video dia itu salah satu yang terbaik untuk urusan lighting video gitu. Ada LED strip ini biasa mungkin dipakai di belakang meja gitu ya, atau di belakang TV bisa juga. Ini juga kompatibel dengan si Sidus Link-nya. Ada beberapa fitur-fitur juga yang nanti kita bakal coba lebih lanjut. Dan terakhir ini ada si
LED box. Nah, LED box ini kita juga dibawa ada pakai sebenarnya ya, lampu yang ada warna ini tuh sebuah LED box juga. Jadi ya ini bisa jadi aksesoris yang bagus banget buat kalian ngasih lampu ke background yang ada gitu nih. Nanti kita bisa pakai untuk studio yang satu lagi. Dan wow, bingung harus berkata apa lagi. Cuma ya nanti kita akan coba lebih lanjut. Nah nanti kita mungkin akan bikin studio tour versi lengkap ya bersama dengan si produk-produk atau ya gear-gear ini. Dan pengen kasih lihat juga ke kalian gimana workflow-nya setelah pakai lighting Aputure bersama si Sidus Link-nya tadi. Oke? So yes guys, that's it. Itu tadi untuk mega unboxing penutupan tahun 2022. Gimana menurut kalian? Mana yang jadi favorit nih? Mungkin Haris, favoritnya yang mana? Lampu dong. Lampu pasti ya. Kalau Feren, mana nih favoritnya nih? Logitech. Logitech, iya. Feren cewek satu-satunya nih di Timbit. Masih nggak tahu ya yang mana ya? Nah, Nata, apa nih Nata favoritnya? Keyboard nih. Ini keyboard asik sih, tapi berat juga. Jadi ya, paling itu aja. Semoga unboxingnya bermanfaat, videonya semoga menghibur ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, pastinya tulis saja langsung di kolom comment section di bawah. Kita nanti hangout di sana. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe, hidupin notification-nya. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao! Bentar lagi, Happy New Year. Merry Christmas dulu aja.